Yang ketiga, wa tukthirnal la'an, suka melaknat. Ini pun ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yang dimaksud dengan la'an yaitu laknat yang sering kita pahami, yaitu mengatakan anta mal'un, engkau dilaknat, laknatullah alaik, engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit melaknat. Dan kita tahu laknat artinya menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang kuat sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kita tidak boleh melaknat per orang kecuali yang sudah disebutkan dalam dalil. Kita tidak boleh memvonis misalnya kecuali orang yang sudah dilaknat, terus kita mengatakan misalnya iblis al-la'in, iblis terlaknat, boleh karena iblis terlaknat memang. Kita bilang Abu Jahal terlaknat, boleh. Fir'aun terlaknat, boleh. Atau orang yang mati kafir terlaknat, boleh karena dia mati kafir akan dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau selain orang-orang yang disebutkan dalam dalil mereka masuk neraka, maka tidak boleh kita melaknat secara vonis langsung. Tidak boleh. Karena laknat, kalau kita melaknat orang, laknat ini akan mencari apakah berhak mengenai orang tersebut atau tidak. Kalau tidak, dia kembali kepada pelaknat. Dan laknat itu maksudnya kalau kita bilang laknatullah alaik, maksudnya semoga kau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita melaknat adalah secara umum. Melaknat dengan menyebutkan sifat. Misalnya kita mengatakan laknatullah alal kadzibin, laknat Allah bagi orang-orang pendusta. Laknatullah alal zalimin, laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Laknat Allah bagi peminum khamar, laknat Allah bagi pemakan riba, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang kamu makan riba Allah melaknatmu, jangan. Ini enggak boleh. Buktinya apa? Buktinya ketika ada seorang sahabat yang minum khamar. Kemudian didatangkan didera. Kemudian dia sadar, kemudian minum khamar lagi, datang didera lagi. Sampai ada sahabat yang lain yang jengkel mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Maka Rasulullah SAW tegur, tidak boleh. Padahal ada hadis-hadis menunjukkan khamar itu dilaknat dari 10 sisi. Yang minum khamar, yang tanam anggur untuk dijadikan khamar, yang memerah anggur untuk dijadikan khamar, yang menuangkan khamar, yang memindahkan botol dari sana ke sini, semuanya dilaknat. Ya. 10 model terkait dengan khamar semua dilaknat. Tapi ketika ada orang minum khamar langsung, tidak boleh kita, kamu terlaknat, enggak boleh. Karena bisa jadi ada penghalang dia untuk terlaknat. Misalnya ternyata dia ada ibadah, ternyata dia ada sedekah, ternyata dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah tegur, jangan kau laknat dia. Sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kita boleh melaknat dengan umum. Kita mengatakan Allah melaknat para peminum khamar, boleh. Allah melaknat para penjual khamar, boleh. Allah melaknat para penuang khamar, boleh. Allah melaknat para pemakan riba, boleh. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan laknat Allah kepada ini, laknat Allah kepada ini boleh. Tapi kalau si fulan enggak boleh. Nah, sebagian wanita, dan saya rasa di Indonesia tidak ya, jarang. Tapi kalau di luar, di negeri Arab, sebagian orang mudah melaknat. Saya di Indonesia hampir enggak pernah dengar orang mengatakan laknat Allah kepada kamu, jarang. Ada tapi jarang. Baik dari kalangan ibu-ibu maupun kalangan bapak, jarang saya dengar. Kalau mereka marah, mereka pasti maki-maki. Tapi kalau laknat, perkataan laknat Allah kepadamu itu jarang. Ya. Dan waspada, jangan suka melaknat. Ini tafsiran pertama, mereka masuk neraka karena suka melaknat. Tafsiran kedua diterangkan oleh sebagian ulama, maksudnya laknat di sini adalah perwakilan. Maksudnya mereka suka sibab dan syatam, suka maki-maki. Kalau udah ngomel maki-maki, itu dasar brengsek perempuan gini, maki-maki panjang. Ini tidak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka kalau kita marah sama orang, ya kita marah sekali, 2 kali, jangan makian panjang. Dasar brengsek, dasar, caci maki terus. Ini enggak boleh. Apalagi kalau dia tidak berhak mendapatkan cacian seperti itu. Ini makanya menunjukkan seorang wanita hendaknya menjaga lisan. Menjaga lisan, jangan suka mencaci maki orang lain, ya. Kalaupun dia berhak untuk dicaci seperlunya, bukan kau memperbanyak cacian, makian, apalagi ternyata orang tersebut tidak berhak untuk dicaci maki seperti itu. Mengumpat kalau bahasa kita, suka apa? Mengumpat. Kalau dia emosi, mengumpat. Kita enggak begitu ya. Makanya kalau kita lihat ada laki-laki suka ngumpat, kamu kayak cewek aja suka ngumpat-ngumpat. Kayak bencong suka ngumpat-ngumpat. Laki-laki enggak begitu. Laki-laki jelaskan ilmiah, maki mungkin sekali 2 kali, bukan
sumpah serapah, rentetan makian, cacian, umpatan, ini itu sifat perempuan yang tidak kuat dengan apa yang dia hadapi. Nah, ibu-ibu wanita soleh tidak boleh demikian. Ya. Suka mencaci maki, ini tafsiran kedua, tukthirna la'an, suka mencaci maki antara sebab untuk masuk neraka jahanam.